doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Romangun kini bisa diakses di website HKBP Romangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Romangun atau DM langsung ke Instagram kami di @hkbp_Romangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Romangun. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama kakak-kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Kabarnya, oh luar biasa, sehat. Apa ada yang sakit juga? Aduh, kalau lagi sakit, semoga cepat sembuh ya kak ya. Iya, semoga cepat Coba, sembuh, aku ya. juga mau nanya sama kakak di sini Kak Tiur. Ya, Kak. Apa kabarnya kak? Puji Tuhan Kak, kabarku sehat. Yes. Puji Tuhan. Kalau kabar Kak Happy aku sendiri gimana Kak kabarnya? sehat, luar Sehat. biasa. Puji Tuhan. Kalau kabarnya abang kita ini bagaimana ya? Bang David. Yes, puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat. Kalaupun ada yang sakit-sakit, nanti kita mau doakan semoga kalian cepat sembuh. Nah, Kak Happy juga mau memperkenalkan nih. Ya, Kak Happy mau memperkenalkan satu-satu. Ada Kak Happy di sini, Kak Happy Sihombing. Lalu ada Kak Tiur Huta Barat. Ada Bang David Sinabariba. Dan ada Amang Enrico Sinaga. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Happy mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu. Ini lagunya udah biasa kita nyanyikan. Ya, Kak. Apa tuh, Kak? Judulnya Yesus disalibkan karena cintanya. Kita bernyanyi dengan semangat ya Kak Happy ya. Yes, Kita semuanya ajak langsung adik-adik bangkit berdiri ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu.
dengan sukacita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan. Nah, adik-adik, kita mau memulai ibadah, namun sebelumnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita dan diri kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, dan kita mau tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati setiap kami, adik-adik yang di rumah, setiap petugas di sekolah minggu kami. Tuhan yang mau berkati kami dan urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati ibadah online kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Nah, Kak Tiur, Kak Happy mau nanya. Iya tuh Kak. Sekarang kan hari Jumat ya. Tapi ngapain ya kita ibadah online? Terus pakai bajunya hitam-hitam. Biasanya kalau orang pakai baju hitam-hitam itu Biasanya ada yang Kenapa tuh ya? berduka. Iya, Kalau rame-rame datangnya ya Kak, iya. biasanya ada yang berduka. Hari Kita apa ya hari ngapain ini ya? Kak ya? Iya, hari ini hari Jumat. Oh, kita mau memperingati Hari kematian Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Kita mau memperingati hari kematian Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Yang biasanya kita sebut hari Jumat Agung. Iya. Ibadah online hari ini dengan tema Yesus menyerahkan nyawanya. Ya, Yesus menyerahkan nyawanya untuk apa ya Kak? Untuk Menebus dosa dosa umat manusia Kak iya, Epi. dosa aku, Dosa aku dosa juga. adik-adik, ada Adik-adik. mama, papa semuanya dihapuskan. Ya, nah sekarang kita mau memuji Tuhan yang telah disalibkan karena cintanya untuk menebus dosa kita semua. Mari kita nyanyi dari NKB nomor 83 ayat 1 dan 2, Nun di Bukit yang Jauh. Di bukit yang jauh tanpa kayu
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik bisa duduk kembali? Iya. Adik-adik, salib Tuhan Yesus disalibkan adalah tanda pengasihan. Tanda pengasihan karena Tuhan mau menebus dosa kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 2, menjulang nyata atas Bukit Kala. Tanda pengasihan mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperi. Di lubuk cinta Tuhan terbenam, di dalam Tuhan kami balik lahir. Mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat kedua berbunyi demikian, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kak Tiur, aku mau nanya, Kak Tiur tahu nggak di mana, di bukit apa ya Tuhan Yesus itu disalibkan? Ya. Tuhan Yesus itu disalibkan di Bukit Golgota, Kak Epi. Disalibkannya karena apa? Ya. Karena Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita, dosa aku. Iya, Tuhan Yesusnya itu keren banget ya, menebus dosa aku juga dan adik-adik. Nah, untuk meresponinya Kak, kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 62 ayat 1 dan 2. Dan ayat yang kedua kita mau bangkit berdiri.
Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, adik-adik, nih kita akan bernyanyi dari buku ND 699. Sikopdo Asiniroham. Katiur tahu nggak ini artinya apa? Sikopdo Asiniroham. Sikop itu artinya sempurna, Kak. Kasih Tuhan Yesus itu sudah sangat sempurna diberikan kepada kita. Wow, keren banget ya. Nah, untuk meresponinya, yuk kita mau bernyanyi dari buku ND 699 ayat 1 dan 2. Sikopdo Asiniroham. Adik-adik, nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 18. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Iya, Kak Tiur, Ya, Kak. nih ya. Apa tuh? Sepanjang lagu ini nih kita memberitahu kepada adik-adik kalau Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, menandakan Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Iya. Itu tandanya apa? Tandanya Yesus Sayang sama kita. Ya, kita sekarang mau bernyanyi nih dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 2. Yesus sayang padaku. Semua menyanyikannya dengan penuh sukacita ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab.
Adik-adik, marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Warta sekolah minggu kita pada hari Jumat ini, adik-adik, pada hari Minggu tanggal 4 April 2021, kita akan merayakan ibadah Minggu Paskah pertama. Ya. Dan akan ada ibadah gabungan sekolah minggu melalui channel YouTube HKBP Rawamangun. Iya. Jadi tanggal 4 itu yang pas hari Minggu kita ibadah gabungan tapi ya, gabungan. Kak, ya. Dan jangan lupa tetap ada presensi online. Dan tidak ada kelas ya adik-adik. Karena kita Iya. sudah gabungan ya Kak. Tapi jangan lupa apa tadi? Presensi online. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, diri kita, dan kita mau bernyanyi dari PKJ 219, 1 dan 2, di saat ini ku angkat tembang. Saat ini ku angkat tembang, ku
Ketika itu, Yesus telah mengajarkan tentang kabar baik dan keselamatan pada banyak orang dan melakukan banyak mujizat. Tetapi banyak orang yang membenci Dia karena perbuatannya itu, dan mereka mencari-cari cara untuk menghukum Yesus. Lalu Yesus pun diadili di hadapan mahkamah agama, dan mereka sepakat untuk memberi hukuman mati bagi Yesus dan menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus, gubernur Romawi untuk daerah Yudea pada saat itu, untuk diadili dan dihukum. Namun Pontius Pilatus tidak menemukan satu kesalahan pun pada diri Yesus. Kemudian Pilatus mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan banyak orang dan berkata, "Aku tidak tahu dengan darah orang ini, itu urusan kalian." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang banyak untuk disalibkan dan membebaskan Barabas, seorang penjahat, karena orang banyak itu lebih memilih untuk membebaskan Barabas daripada Yesus. Kemudian tentara-tentara Romawi mengolok-olok Yesus, meludahi dan memukul Dia, meletakkan mahkota berduri di kepalanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Yesus dibawa ke bukit Golgota untuk disalibkan. Dia harus memikul salib yang akan dipakai untuk menyalibkannya. Sepanjang perjalanan keluar kota menuju bukit Golgota, orang banyak mencemooh Dia. Mereka berteriak-teriak, salib itu sangat berat, tetapi Yesus harus memikulnya sendiri. Dan ketika salib itu terjatuh, tentara-tentara mencambuki tubuh Yesus. Keringat dan darah bercucuran, tapi Yesus harus tetap memikul salib itu sampai ke Golgota, agar firman Tuhan digenapi. Inilah anakmu. Inilah ibumu. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, Sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Adik-adik, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada Jumat Agung pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Amang akan membacakannya untuk kita sekalian. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, 'Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.' Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat Jumat Agung, selamat terbebaskan dari dosa untuk kita sekalian, adik-adik dimanapun kita berada. Adik-adik sekalian, kita mengetahui atau kita tidak mengetahui mengapa ya pada hari ini kita harus beribadah di YouTube atau secara recorder di dalam sekolah minggu ini. Apakah ada dari kita adik-adik sekalian yang merasa bertanya-tanya, "Duh, kenapa sih ibadah pada hari ini? Kan ini hari Jumat. Kan kalau ibadah sekolah minggu, hari Minggu. Kenapa hari Jumat kita juga beribadah?" Apakah ada dari adik-adik yang mengetahui mengapa kita beribadah pada hari ini? Coba angkat tangan. Cuma 2 orang yang tahu. 3. Ada lebih dari 2 orang
yang bisa mengetahui mengapa kita beribadah, bersekolah minggu pada hari ini. Adik-adik bisa menjawab dalam hati, mengapa? Karena hari ini adalah hari Jumat Agung. Hari Jumat Agung. Jumat Agung adalah kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Adik-adik, pada hari ini apabila adik-adik melihat tadi video yang dimana Tuhan berjalan memikul salib, Via Dolorosa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memikul salib untuk mengampuni, untuk menghapus dosa-dosa kita. Maka dari itu pada hari ini kita dalam suasana perenungan yang sedih. Sedih karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus mati? Bukan. Karena apa kita sedih? Karena kita masih sering berdosa di dalam kehidupan kita. Dan pada hari inilah kita diingatkan dosa-dosa yang kita lakukan ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Maka dari itu bisa kita lihat abang pemusik kita, kakak song leader kita baju hitam, amang pendeta juga baju hitam. Pada hari ini itu menunjukkan bahwa kesedihan akan selalu dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa? Amang pendeta pakai baju hitam terus? Iya ya, kalau amang pendeta setiap bersama-sama dengan kita pakai baju hitam. Waduh, pintar adik-adik sekalian ya. Bukan karena cuma Jumat Agung ini amang pakai baju hitam. Tetapi setiap pelayanan ibadah sekolah minggu, amang pakai baju hitam. Kakak song leader kita tadi, Kak Tiur dan Kak Happy, Bang David juga tadi pakai baju hitam, menunjukkan kesedihan akan dosa-dosa kita. Maka dari itu adik-adik, kita melihat film Tuhan Yesus, kita melihat video tadi yang dilakukan oleh abang kakak guru sekolah minggu kita, menunjukkan betapa besar kasih Tuhan, betapa dalam kasih Tuhan untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan sampai menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib untuk menghapus dosa amang pendeta, dosa adik-adik sekalian, dosa abang kakak guru sekolah minggu, dosa mama papa, dan dosa-dosa seluruh manusia. Maka dari itu adik-adik, Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Dan cara Tuhan Yesus kita mati bukan cara yang enak, bukan cara yang santai, bukan cara yang indah, tetapi dengan penuh penyiksaan. Tuhan kita digantung, Tuhan kita dipaku tangannya, dipaku pangkal kakinya. Kemudian dia diberikan mahkota duri yang menusuk-nusuk kepalanya. Coba adik-adik membayangkan Tuhan memberikan itu semua hanya untuk kita, untuk anak-anak kesayangan Tuhan.
Maka dari itu adik-adik sekalian, Tuhan kita sangat sayang kepada kita. Dia menyerahkan nyawanya. Ini untuk anak-anakku sekolah minggu. Tetapi Tuhan menyerahkan nyawanya untuk anak-anak sekolah minggu dalam harapan Tuhan bisa menjadi anak-anak yang baik. Bisa menjadi anak-anak kesenangan Tuhan. Bisa menjadi anak-anak yang bisa membuat sukacita mama papa, sukacita opung, sukacita tulang, sukacita bapak tua. Terlebih yang perlu kita mengerti, kita harus bisa menjadi sukacita buat Tuhan. Sangat sakit dipaku. Jangankan kena paku, kita kena pulpen atau pensil saja, itu rasanya sakit. Tangan Tuhan kita tembus, seperti ini tembus. Itu sangat sakit. Dan akhir dari pemberian Tuhan kita mati di kayu salib. Mengakhiri perjuangan untuk pengampunan dosa, mati di kayu salib. Dosa adik-adik, dosa abang kakaknya, dosa mama papanya, dosa opung-opung kita, dosa tulang-tulang kita dihapus oleh Tuhan melalui kematiannya. Sangat-sangat memberikan kasih yang besar kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dari itu adik-adik, di dalam semangat, di dalam sukacita akan pengampunan dosa kita, kita harus bisa menjadi seperti yang diinginkan Tuhan. Kita harus takut berbuat dosa. Kita harus takut melakukan yang tidak Tuhan senangi. Melawan mama papa, menyakiti hati mama papa, menyakiti, mengganggu abang dan adik-adik kita. Tuhan tidak menyenangi. Ingatlah, kalau Tuhan melihat kita melakukan yang tidak baik, Tuhan sedih. Maka dari itu Tuhan sering menyuruh mama papa kita mengingatkan kita. Ingatlah adik-adik sekalian, kalau kita melakukan kenakalan ataupun kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan kepada mama papa kita, kepada abang, kakak atau adik kita, Tuhan akan sedih melihat itu semua. Jadi di dalam Jumat Agung ini, Tuhan mau mengingatkan kita untuk perubahan, untuk kebaikan kehidupan kita ke depannya. Karena perjuangan yang besar, pengorbanan yang besar yang Tuhan Yesus lakukan untuk menghapus dosa-dosa kita. Itulah menjadi ingatan yang keras, ingatan yang besar untuk kita semua, untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang Tuhan senangi. Tuhan memakai orang tua, memakai abang kakak kita, memakai saudara kita untuk mengingatkan kita kalau kita sedang berbuat nakal, kalau kita sedang berbuat usil. Bahkan orang tua kita sampai marah sebesar-besarnya.
itulah tanda dari Tuhan untuk mengingatkan kita, mengubah, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Maka dari itu adik-adik sekalian, adik-adik yang baik, yang Tuhan senangi, lakukanlah perubahan di dalam kehidupan kita melalui kasih, sukacita yang Tuhan berikan. Tidak melakukan apa yang menjadi kemarahan Tuhan. Itulah yang menuntut kita pada hari ini, pada Jumat Agung ini, untuk hidup meninggalkan dosa-dosa kita, melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Sambutlah penebusan dosa yang kita lakukan melalui kematian Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tetap senang, tetap selalu bersama-sama dengan kita, mengingatkan kita dalam kehidupan kita. Dengarlah, mengertilah tentang peringatan Tuhan akan dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang senantiasa memberkati, melindungi kami pada masa kecil kami ini. Kami sering melakukan kenakalan, keusilan, melakukan hal-hal yang membuat Tuhan tidak senang, membuat orang tua kami marah, membuat saudara-saudari kami sedih, membuat keluarga kami tidak bersuka cita karena perbuatan kami. Melalui Jumat Agung ini ya Tuhan, kami semakin mengerti untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena perjuangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sangat besar dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus selalu menuntun kami agar hidup di dalam kasih dan hidup dalam kehendak Tuhan. Berkatilah kami pada masa kecil kami ini ya Tuhan, berikan kebijaksanaan, berikan kepintaran, agar kami dapat hidup dalam kecerdasan yang daripada Tuhan, menjalani sekolah kami, menjalani hari-hari kami, menyenangkan hati orang tua kami, menyenangkan hati Tuhan. Tempahlah kami melalui Roh-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami mengingat akan kematian anak-Mu, yang menjadi peringatan besar dalam pikiran kami, dalam hidup kami, untuk berbuat baik, untuk berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hiburlah kami semua ataupun orang tua kami ya Tuhan, bila dalam keadaan sedih, bila dalam keadaan berduka cita, kiranya kasih Tuhanlah yang selalu memberikan sukacita kepada kami, agar segala duka cita dan kesedihan bisa tertutupi, hilang dari kehidupan kami. Apabila ada dari teman kami ataupun orang tua kami yang sedang sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan melalui obat, makanan, minuman, tim medis ataupun keluarga. Kiranya itulah yang Tuhan pakai menjadi cara Tuhan menyampaikan kesembuhan kepada teman ataupun orang tua kami. Kami sampaikan seluruh permohonan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nah persembahannya adik-adik bisa antar ke gereja. Atau kita bisa transfernya ke rekening yang ada di layar ini ya adik-adik.
Baik, kita mau memberikan persembahan sambil kita angkat pujian karena kasih-Nya padaku. Yang ayat yang kedua, kita mau bangkit berdiri. Adik-adik, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Adik-adik, marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Shalom adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Perbaiki hidup kita, hidup di dalam kasih Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Adik-adik, yuk kita katakan kepada orang tua, Selamat, kita sudah ditebus. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat Jumat Agung.